Assalatu wassalamu alaika ya sayyidul mursalin. Salawat atasmu wahai pemimpin para rasul. Assalatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin. Salawat atasmu wahai penutup para nabi. Assalatu wassalamu alaika wa man arsalallah rahmatan lil alamin. Salawat atasmu wahai nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pada suatu hari ada seorang sahabat duduk di sebelah Rasulullah. Ketika duduk di sebelah Rasulullah, sahabat tadi selalu melihat langit. Setelah melihat langit, melihat ke wajah Nabi. Melihat ke langit lagi, melihat ke wajah Nabi lagi. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabatku, apa yang membuatmu melihat ke langit kemudian melihat ke wajahku? Kemudian sahabat tadi menjawab sambil menangis, ya Rasulullah, ya Rasulullah, bulan purnama itu indah, bulan purnama itu cantik, tapi wajahmu lebih indah ya Rasulullah. Lah wajahmu lebih cantik ya Rasulullah. Tidak ada sesuatu yang lebih indah daripada engkau ya Rasulullah. Ada seorang penyair mengatakan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, engkau diciptakan Allah bersih dari semua aib. Engkau diciptakan Allah sempurna. Sempurna rupanya, sempurna akhlaknya, sempurna zahirnya, sempurna batinnya. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Ya Rasulullah, seakan-akan engkau menciptakan ciptaanmu sendiri. Seakan-akan engkau membentuk dirimu sendiri ya Rasulullah. Saking sempurnanya, saking indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang rindu kepada Rasulullah, ya ayyuhal mustaqun ila ru'ya jamalih. Wahai orang-orang yang rindu ingin melihat kecantikan Rasulullah, keindahan wajah Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallimu taslima. Wa ya man yahtubu misalahu yaqadatan wa manama, sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang ingin bertemu dengan Nabi, wahai orang yang ingin bermimpi dengan Nabi, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan, sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang mengharapkan syafaat Rasulullah, senantiasalah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita semua rindu Rasulullah. Tentunya kita semua cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi kita belum sempat melihat wajah Nabi Muhammad. Tapi kita belum sempat melihat wajah Nabi Muhammad. Tapi insya Allah akan mengobati kerinduan kita kepada Nabi Muhammad dengan kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad, insya Allah nanti di surga. Amin. Tidak ada satupun dari umatnya kecuali akan
Namun cukup bagi kita di dunia ini yang rindu dengan Nabi Muhammad, cukup kita baca sejarah kisah Nabi Muhammad. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu, walaupun aku tidak melihat wajah Nabi, walaupun aku tidak bertemu dengan Nabi, tapi sebutlah kisah Nabi Muhammad, sebutlah cerita Nabi Muhammad, karena dengan menyebut nama Nabi Muhammad, dengan menyebut kisah Nabi Muhammad, terobati rindumu kepada Nabi Muhammad. Ceritakan terus cerita Nabi Muhammad, ceritakan terus cerita Nabi Muhammad, itu obat bagi hatiku. Cukup kita mendengarkan kisah Nabi kita Muhammad. Insya Allah dengan cerita Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad, terobati rindu kita kepada Nabi Muhammad. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah, setia kepada Rasulullah. Beliau bukan saja mengorbankan hartanya untuk Rasulullah, beliau bukan saja mengorbankan kehormatannya demi Rasulullah, sampai-sampai beliau mengorbankan jiwanya demi Rasulullah. Apa artinya harta? Apa artinya kehormatan bagi Abu Bakar As-Siddiq? Nyawanya pun diberikan untuk Rasulullah. Ketika dikejar oleh kafir Quraisy, Abu Bakar As-Siddiq setia menemani Rasulullah sampai masuk dalam gua. Ketika hendak masuk gua, Abu Bakar menahan Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan masuk dulu ke gua ini. Kenapa wahai Abu Bakar? Iya ya Rasulullah, di gua ini banyak binatang buas, banyak binatang beracun. Oleh karena itu jangan masuk ya Rasulullah. Kalau memang ada binatang buas, kalau ada binatang yang beracun, lebih baik aku yang diracun, lebih baik aku yang diburu, lebih baik aku yang dibunuh daripada engkau ya Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar masuk duluan. Ketika di dalam gua tersebut, Rasulullah akhirnya masuk. Abu Bakar Siddiq melihat ada lubang tempat daripada ular dan kalajengking. Melihat ada lubang tersebut, Rasulullah nggak ngasih tahu Rasulullah. Abu Bakar nggak ngasih tahu Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq nggak ngasih tahu Rasulullah, tidak memberitahu Rasulullah, tapi langsung kakinya dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Supaya apa? Supaya nggak ada binatang yang keluar sehingga mengganggu Rasulullah. Jangan sampai Rasulullah diganggu, jangan sampai Rasulullah dilukai. Akhirnya dengan nyamannya Rasulullah tidur di pundak sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah tertidur dengan pulas. Tengah-tengah Rasulullah tidur, tiba-tiba Rasulullah terbangun karena ada tetesan air yang menyentuh wajah Nabi Muhammad. Bangunlah Rasulullah. Apa ini wahai Abu Bakar? Ternyata itu tetesan air mata Abu Bakar As-Siddiq karena menahan rasa sakit digigit kalajengking, digigit ular. Beliau tidak bisa menahan, wajahnya memerah, wajahnya menangis sehingga matanya pun mengeluarkan air mata. Air matanya jatuh di wajah Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Teruskan tidurmu ya Rasulullah. Ditahan kesakitannya tersebut, ditahan rasa sakitnya tersebut sampai meneteskan air mata ke wajah Rasulullah. Karena pengorbanan yang besar ini, cinta yang sesungguhnya ini,
karena cinta yang sebenarnya ini sehingga Allah mengabadikan dalam Al-Quran. Idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dua orang itu di gua, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, berkata kepada temannya, janganlah susah, sesungguhnya Allah bersama kami. Inilah para sahabat Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Ini PR buat kita. Apakah cinta kita seperti Abu Bakar As-Siddiq, setia menemani Rasulullah dimanapun, kapanpun, resiko apapun? Ini PR buat kita. Ada seorang sahabat wanita keluar dari rumahnya. Para sahabat menegurnya, gak pantas kamu keluar. Kamu harus dalam rumah. Wanita itu gak boleh keluar rumah. Wanita harus di dalam rumahnya. Gak boleh sembarang keluar seperti perempuan sekarang keluar kemana-mana. Akhirnya si wanita itu, jangan menghalangi aku. Kenapa kau menghalangi aku, wahai sahabat? Demi Allah, aku tidak keluar untuk maksiat. Demi Allah, aku tidak keluar karena durhaka terhadap suamiku. Tapi aku keluar demi Allah karena cinta Allah dan Rasulnya. Tanyakan kepada wanita-wanita zaman sekarang, keluarmu untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya atau untuk maksiat? Karena demi Allah, para sahabat wanita tidak pernah keluar untuk maksiat ataupun apapun. Keluarnya mereka karena Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Terakhir, ketika turun ayat wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, Allah berfirman, sebagian daripada manusia ada yang menjual dirinya tujuannya hanya untuk Allah. Ada sebagian daripada manusia mengorbankan jiwanya demi Allah dan Rasulnya. Para ulama